Halo Aquarius, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang takdir. Seseorang yang ditakdirkan buat kamu. Siapa dia? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Aquarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, Aquarius, sebelum aku melanjutkan readingan ini, seperti biasa, aku akan selalu mendoakan buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun ya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, Aquarius, kita akan sambil kartunya dulu. Kita akan lihat di sini yang ditakdirkan buat kamu. Siapa dia? Kita akan lihat di sini inisialnya juga ya. Di awal kita akan lihat inisial dia. Seseorang yang ditakdirkan buat kamu di sini. Kita akan coba tarik energi kamu, Aquarius. Tarik energi dia, kau fokuskan di sini. Ya, ingat ini bacaan secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, baik. Dan di sini juga bisa vice versa. Bisa saja energi kamu yang kebaca, bisa saja energi dia, orang yang kamu fokuskan ya yang kebaca. Oke. Kita lihat di sini ada E. Wow. Belahan jiwa. Dia yang akan memberikan kenyamanan kepada kamu. Siapakah dia di sini? Ini ada inisial E ya. E. Apakah di sini Eman atau Emma ya? Atau siapakah itu? Nah, intinya di sini kamu akan bertemu dengan belahan jiwa kamu. Seakan-akan kamu itu ditakdirkan oleh Tuhan atau oleh semesta bertemu dengan dia ya, yang akan bisa membuat kamu nyaman, yang akan bisa memberikan kebahagiaan kepada kamu. Bisa saja di sini dia seseorang di masa lalu, bisa saja di sini dia seseorang masa sekarang ya, atau yang sudah baru ketemu, baru berkenalan ya, atau dia teman kerjanya kamu, teman masa kecil atau teman sekolah. Aku melihat merasakan bahwa di sini banyak energi nantinya yang akan terbaca. Artinya ya, kita akan ditakdirkan untuk bertemu dengan belahan jiwa kita. Dan kamu harus siap-siap itu ya. Ini ada inisial E. Siapakah dia? Bisa kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu saat ini ya. Semoga kamu akan bertemu dengan dia. Oke, nanti kita akan lihat di detailnya di kartu tarot ya. Siapa dia sebenarnya? Intinya di situ kita ada inisialnya. Siapa lagi di sini? Ada S. Kamu akan bersinar kembali. Yakinkan diri kamu ada cahaya. Seseorang di sini yang akan memberikan cahaya kehidupan buat kamu. Seseorang di sini mungkin akan bisa membimbing kamu, ya. Seseorang di sini mungkin akan bisa membantu kamu keluar dari keterpurukan, ataupun bisa dikatakan seseorang yang akan bisa membuka hati kamu. Di mana kamu dulu merasakan suatu hubungan yang sulit kamu lupakan, atau suatu hubungan yang begitu sangat sulit kamu lepaskan, ya. Sampai sekarang mungkin kamu masih mikirkan itu. Tapi di sini ada sebuah cahaya yang akhirnya bisa menerangi hati kamu. Dan akhirnya hati kamu bisa terbuka begitu ya. Itu suara kodok. Semoga suara kodok itu bisa membuat ya ketenangan ya. Seperti itu. Ya. Nah, serasa di pedesaan ya. Itu ya. Kita kembali kepada tarot ya. Kepada takdir kamu. Jadi bisa dikatakan seseorang itu akan ditakdirkan buat kamu. Walaupun dulunya kamu ketemu nih ya, ketemu tuh dengan orang yang salah gitu ya. Dimana di situ banyak masalah, banyak problem yang kamu lalui, tapi kamu masih tetap bertahan. Nah, akhirnya takdir berkata lain. Kamu akhirnya dipisahkan dengan orang yang salah. Dimana di masalah itu kamu banyak belajar, ya. Sehingga saat kamu menemukan takdir kamu, saat kamu menemukan cahaya itu,
kamu akhirnya dengan lebih gampang untuk menjalankan hubungan itu, ya, seperti itu. Aku merasakan itu. Akhirnya seseorang ini akan bisa membawa suatu kebahagiaan buat kamu. Seseorang yang akan bisa membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu. Atau bisa dikatakan dia adalah seseorang yang akan menerangi hidup kamu dan bisa mengobati hati luka kamu. Luka hati kamu, ya, begitu. Kebalik-kebalik, ya. Oke. Nah, itu ya. Buat Aquarius. Kita lihat lagi siapa dia di sini. Kita cek siapa lagi. Ada A. Memaafkan dan belajar. Saat kamu melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, kamu akan mengalami banyak cinta di saat-saat sekarang. Artinya di sini ada seseorang di masa lalu yang benar-benar masih menyimpan rasa terhadap kamu. Dan aku melihat ada seseorang di masa lalu yang mungkin dulu dia mengkhianati kamu, atau di sini kamu yang berkhianat gitu ya, mengkhianati dia ya. Bisa berbolak-balik. Tapi akhirnya dia masih menyimpan rasa itu. Dan di sini walaupun dia berkeinginan untuk mendekat ke kamu, tapi di sini energi kamu yang mungkin tidak inginkan dia lagi. Karena mungkin kamu capek. Capek dengan kondisi selalu disakiti, kondisi mungkin selalu dikhianati, kondisi mungkin selalu dikecewakan. Makanya kamu di sini seakan-akan udah, aku pengen menutup buku aku dengan dia begitu loh. Udah, kalau udah aku tutup buku aku tidak akan membukanya lagi begitu. Walaupun mungkin dia datang dengan versi terbaiknya dia, tapi mungkin sulit untuk aku bisa menerima dia kembali. Tapi untuk memaafkan mungkin iya. Di sini kamu sudah maafkan, tapi kamu membuat itu adalah suatu pembelajaran buat kamu. Dimana akhirnya kamu bisa menghargai lagi nanti saat terjadi suatu hubungan dengan seseorang, ya. Dimana seseorang itu akan ditakdirkan buat kamu nantinya. Oke. Nah, itu yang aku lihat. Ada A di sini, inisialnya. Siapakah dia? Oke, kita akan lihat lagi di sini. Siapa dia? Ada O, ada optimis. Berpikir positif dan iman akan membawa kamu menuju kebahagiaan. Artinya di sini, saat kamu optimis, ya akan ketemu dengan takdir cinta kamu, disitulah kamu akan menemukan kebahagiaan. Kamu jangan takut tidak ada jodoh. Kamu jangan takut tidak ada pasangan, ya. Artinya di sini kamu akan bisa menemukan kebahagiaannya kamu jika kamu benar-benar ada suatu energi yang begitu besar untuk memperjuangkan hidup kamu. Oke. Nah, ini aku lihat ya. Artinya kamu itu jangan terlalu overthinking, jangan terlalu baperan. Kadangkala cinta itu tidak harus kita ungkapkan dengan kata-kata. Karena cinta itu hanya butuh ekspresinya aja begitu loh. Dengan satu perhatian itu juga bisa dikatakan kita sudah melihat ada cinta di sana. Ya. Jadi berusaha selalu berpikir positif agar kita bisa ditakdirkan dengan seseorang yang begitu baik sama halnya dengan kita. Karena yakinlah jodoh kita itu adalah cerminan kita. Dan di mana di sini seseorang di sini dia juga optimis akan hal itu, akan takdirnya bersama kamu. Seakan-akan di sini dia akan selalu membawa kamu ke suatu energi yang positif begitu. Seakan-akan dia di sini akan bisa membimbing kamu ya ke sebuah jalan yang benar-benar membuat kamu bahagia. Ya, begitu. Di sini ada O ya. Siapakah dia? Nah, kita akan lihat lagi di sini. Siapa dia lagi? Wow, wedding. Situasi yang sangat membahagiakan. Nah, di sini ada beberapa orang ya, ada beberapa dari kamu juga di mana ingin menikahi kamu. Jadi seseorang di sini memang benar-benar sudah serius nih sama kamu. Atau mungkin selama ini ada kondisi di mana dia kayak masih menutupi rasa terhadap kamu. Tapi akhirnya rasa itu tidak bisa dipendam lagi, akhirnya ya keluar. Itu keinginan dia. Karena bisa juga ya di sini dia mungkin sudah merasakan bahwa wah, kamulah orang yang tepat buat dia. Kamulah seseorang yang bisa membahagiakan dia. Kamulah seseorang yang bisa membuat dia berubah begitu loh. Jadi akhirnya dia memilih kamu untuk takdirnya dia begitu. Ya.
Buat Aquarius, ada W, inisialnya W. Siapakah ini? William. Oke, siapa dia? Jadi akan ada kondisi di mana kamu akan bertemu dengan takdirnya kamu, seolah-olah semesta di sini mempertemukan kamu, ya takdir akan mempertemukan kamu sampai kamu menikah bersama dia. Ada wedding di sini. Ya. Oke. Dan siapa lagi di sini? Ada N, ada penipuan. Wow. Seseorang yang menggunakan topeng dalam suatu hubungan. Nah, ini aku merasakan bisa dikatakan ini energi seseorang mungkin yang bisa dikatakan ya kadang-kala kita bisa saja takdir kita itu berkata lain. Seseorang yang kita inginkan tidak sesuai gitu loh. Ya, orang yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan kita inginkan. Kadang-kala kita anggap dia baik, ternyata dia mungkin banyak bohongnya, begitu. Ya, bisa dikatakan juga ya. Takdir akan mempertemukan kita dulu dengan orang yang salah agar kita bisa banyak belajar dari situ. Jangan terlalu gegabah dalam menerima seseorang. Jangan terlalu cepat kita menerima seseorang yang dimana belum tentu orang itu cocok buat kita, begitu ya. Jadi arti kata di sini akan ada suatu energi di mana kamu harus waspada dengan seseorang yang mungkin akan terkoneksi dengan kamu, ya. Karena akan banyak ya hal-hal yang kamu lalui nantinya. Bisa dikatakan seseorang itu ya entah itu toksik, apakah dia itu manipulatif, atau mungkin dia yang suka on off gitu ya. Makanya di situ yang perlu kamu pelajari tentang hubungan kamu dengan dia. Agar kamu akan selalu merasa bahagia. Jangan mau disakiti terus-menerus begitu. Ya. Oke. Kita di sini akan melihat dari kata tarot. Buat Aquarius yang ingin personal reading atau coaching ya, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Buat Aquarius, kita akan shuffle kartunya dulu. Takdir apa lagi yang akan terbaca di kartu tarot ini buat kamu? Kita akan lihat seseorang yang akan ditakdirkan buat kamu di sini. Oke. Nah, di sini banyak sekali ya. Kita tidak ambil. Di sini ada Eight of Cup, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di sini ada The Fool, ada Gemini, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Aries, Leo, Sagi, serta The Magician lagi ya. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, baik. Buat Aquarius, kita lihat di sini ada The Magician. Akan ada di sini kondisi di mana kamu akan merasa memiliki ya suatu takdir yang begitu membahagiakan bagi kamu. Karena apa? Di sini semua elemen ada sama kamu. Ya. Semua hal-hal di sini ada sama kamu semuanya. Jadi arti kata di sini kamu akan bisa mendapatkan suatu takdir jika benar-benar kamu bisa merasakan hal itu. Merasakan takdir itu. Kadangkala walaupun kita memiliki masalah, itu juga sebuah takdir. Takdir kita ya mendapatkan masalah. Tapi jangan dipikir masalah itu adalah suatu masalah. Bisa saja masalah itu kita jadikan adalah suatu hal yang membuat kita bahagia, bisa. Tergantung mindset kita itu bagaimana. Ya, pikiran kita itu bagaimana. Ya, melihat suatu masalah itu. Jadi saat kita berpikir bahwa masalah itu adalah suatu lelucon, nah kita akan ketawa. Tapi kalau kita melihat masalah itu adalah sesuatu yang begitu menyedihkan, ya kita akan merasa kecewa begitu, ya. Nah, itu aja. Artinya di sini sebenarnya kamu itu mempunyai sebuah talenta yang akan bisa membuat kamu itu merasa beruntung dalam hal apapun.
Artinya kamu itu ditakdirkan memiliki ya pesona, talenta, multi talent gitu ya. Jadi di sanalah kamu harus bisa memanfaatkan multi talent kamu itu. Itu juga sebuah takdir kamu ya. Takdir di mana kamu akan memiliki semua yang kamu inginkan nantinya. Ya. Begitu juga halnya tentang seseorang nantinya. Seseorang yang menjadi soulmate kamu, seseorang yang mungkin akan menjadi belahan jiwa kamu ya. Nah, kita di sini ada Eight of Cup. Di sini aku melihat sepertinya kamu optimis, pengen meninggalkan masa lalu. Kenapa? Aku melihat di sini ada suatu memori yang benar-benar kamu ingat, atau dulunya di masa lalu kamu yang begitu sangat membuat kamu menderita, atau ada masa lalu yang begitu membuat kamu sangat kecewa, sedih, semuanya kamu rasakan. Disitulah kamu menginginkan untuk melupakan dia. Atau bisa dikatakan orang di masa lalu ini begitu kuat menginginkan kamu kembali. Karena secara saat terpisah dari kamu, aku merasakan dia begitu tertekan batinnya. Dia merasa kesepian. Dia merasa tidak ada seseorang mungkin akan peduli dengan dia. Seakan-akan semua menjauh dari dia. Makanya dia di sini kayak pengen mencari kamu, mencari satu ketenangan terhadap kamu. Karena dia menyadari selama ini kesalahannya dia adalah ya berpisah dari kamu begitu. Tapi kamu di sini menginginkan untuk melupakan dia dan tidak terkoneksi dengan dia. Tapi jika di sini takdir yang berkata lain ya, bisa saja kamu juga akan ketemu sama dia ya. Perlahan-perlahan mungkin dengan perubahan-perubahan akan terlihat gitu. Tapi ya semua tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menentukan hidup kamu, jalan hidup kamu. Oke? Nah, begitu. Dan di sini ada kartu The Fool. The Fool ini adalah ya seseorang yang bisa dikatakan akan memulai hidup bersama kamu. Atau bisa dikatakan ada sebuah takdir yang akan mempertemukan kamu dengan dia, ataupun seseorang yang akan memulai hidup bersama kamu. Ya, mungkin dia sudah melihat nih, kamu seperti apa, kamu seperti ini, kamu seperti itu. Ternyata dia merasakan, wah kita ada feel gitu loh. Wah, sepertinya kita chemistry. Jadi ada suatu energi di mana dia pengen memulai satu hubungan bersama kamu. Tapi kamu di sini juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena di sini juga ada energi di mana ya apakah dia membohongi kamu, apakah dia ini memanfaatkan kamu, ya banyak hal nanti yang bisa kamu pelajari dari hubungan kamu itu. Kalau memang dia sudah ditakdirkan buat kamu, ya semoga itu ada yang terbaik buat kamu. Oke? Tapi takdir bisa juga kita lawan, caranya bagaimana? Ya, kalau misalnya kita sudah melihat bahwa dia bukan orang yang pantas buat kita, di mana di sana banyak keburukannya ataupun banyak hal-hal yang membuat kamu nantinya merasa kecewa atau apa, ya kamu berhak untuk meninggalkan dia. Artinya itu bukan takdir kamu, itu adalah takdir buruk kamu, begitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan kadangkala kita itu ditakdirkan dulu dengan orang yang mungkin salah gitu loh. Agar kita bisa bertemu ataupun bisa mempelajari masalah itu untuk menghadapi takdir kita yang sebenarnya begitu ya. Itu yang aku lihat. Di sini ada Ace of Cup. Ada seseorang yang begitu sangat memiliki rasa terhadap kamu. Orang yang benar-benar memiliki rasa kayak apa ya? Kayak ada ketulusan ya. Ada keinginan yang begitu kuat di sini. Ingin memulai satu hubungan bersama kamu. Seakan-akan harapan dia selama ini yang dia pendam itu harus bisa dia miliki. Karena ya memang dia sudah mencoba ya untuk memendam semuanya, menyembunyikan semuanya, tapi tidak bisa. Dan dia juga bisa dikatakan dia pernah mencoba untuk menerima orang lain ataupun mencari seseorang gitu ya. Tapi tidak bisa. Dan dia merasa kamulah takdirnya dia. Karena dari diri kamu dia mendapatkan suatu cinta. Dari diri kamu dia merasakan ada cinta, ada kebahagiaan. Ya, itu yang buat di sini seseorang itu begitu kuat sama kamu. Bisa dikatakan di sini kamu akan wedding dengan dia. Oke. Nah, dan siapa lagi di sini? Ada Page of Swords. Seseorang yang begitu sangat memikirkan kamu saat ini. Seseorang yang penuh harap. Dan sebenarnya dia sudah fokus nih ke kamu. Oke. Dia sudah fokus.
pikirannya itu sudah difokuskannya ke kamu. Tinggal bagaimana caranya dia untuk menjalankan semua itu. Tinggal bagaimana caranya dia untuk melihat bahwa ya kamu itu adalah yang terbaik buat dia. Begitu. Jadi di sini apa yang dia pikirkan itu bisa akan terwujud. Secara di sini dia seakan-akan pengen bersama-sama dengan kamu, membangun suatu hubungan. Dia berpikir nih, seandainya kamu itu adalah takdir aku akan bisa membangun hidup aku bersama kamu. Ya, membangun cinta kita, membangun semuanya ya, rumah tangga kita. Bagi kamu yang ingin berwedding di sini, begitu ya. Nah, itu. Oke. Dan akhirnya di sini ada two of wands. Kesuksesan akan kamu raih. Di mana keinginan kamu tadi, kepikiran kamu ingin mendapatkan sesuatu dan akhirnya kamu sukses mendapatkannya. Kamu akan memiliki dia. Kamu akan memiliki takdir kamu di sini. Tinggal bagaimana caranya kamu untuk bisa mempertahankan takdir itu, menjaga takdir itu ya, agar bisa menjadi ibadah bagi kamu. Oke. Nah, buat Aquarius. Di sini kita ada pesan buat kamu. Kita akan cek di sini seperti apa itu pesan buat kamu. Kita akan lihat di sini. Yang ditakdirkan buat kamu. Kerja keras. Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Ya, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Baik itu dalam hal apapun. Kerja keras sangat dibutuhkan sekali di sini. Baik bagi kamu untuk mencari cinta kamu, baik kamu untuk mencari pekerjaan yang kamu atau finansialnya kamu, karir kamu ya. Memang sangat dibutuhkan kerja keras ya. Oke. Apalagi di sini menyerah. Terkadang kita harus menyerahkan atau melepaskan yang lama sebelum sesuatu yang baru masuk ke dalam hidup kita. Hidup itu adalah pilihan, jadi tentukan jalan kamu sendiri. Oke. Nah, ini hidup itu adalah pilihan ya. Jadi bagaimana cara kita memilih hidup yang baik, hidup yang penuh kebahagiaan. Disitulah tugas kamu untuk mencari segalanya. Seakan-akan walaupun udah ada takdir, tapi kita tetap harus berusaha, harus berjuang begitu loh, untuk mendapatkan satu kebahagiaan. Takdir penuh dengan kebahagiaan, oke? Berjiwa besar. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu karena terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Artinya, jika kamu mencintai seseorang, ataupun seseorang mungkin mencintai kamu atau kebalik ya, tapi mungkin tidak ada feedback antara kamu dengan dia, ya kamu harus bisa berjiwa besar. Kamu harus tinggalkan hubungan itu. Artinya dia bukan takdir kamu, oke? Jodoh. Jodoh itu sudah ada ya. Setelah kamu pergi, aku menjadi sadar bahwa orang yang baik akan bersanding dengan orang yang baik pula. Artinya jodoh itu adalah cerminan kita. Kalau memang dia bukan jodoh kita tahu, kita pasti ngerasakan. Tidak ada ya namanya cinta itu pasti kita mencari kebahagiaan. Jika cinta itu penuh dengan penderitaan, itu namanya bukan cinta. Oke. Oke, kesetiaan. Aku mungkin tidak selalu bersamamu, tapi saat kita berjauhan, ingatlah kamu akan bersamaku tepat dalam hatiku. Ini ada gambaran ya, kamu yang LDRan, kamu yang mungkin lagi berkonflik, tapi dia masih tetap mencintai kamu. Walaupun jauh di sini kondisinya kamu dengan dia, ataupun kamu mungkin lagi saling blokiran, tapi di sini masih ada cinta. Selalu ada cinta. Bisa dikatakan ini adalah takdir cinta kamu. Kadangkala cinta itu tidak mudah kita dapatkan. Kadangkala banyak hal dan tantangan yang kita lewati agar kita bisa menerima cinta yang sebenarnya. Oke. Buat Aquarius, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga depan kamu akan bisa lebih bahagia ketemu dengan pasangan hidup kamu. Dan kamu bertemu dengan takdirnya kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.